Kompleks makam Ki Pandanaran pertama kali dibangun saat pemerintahan Raja Mataram Sultan Agung. Hingga saat ini, pemunggarannya pun sudah dilakukan beberapa kali oleh pemerintah untuk tetap bertahan dari kehancuran. Salah satu tempat ziarah yang ramai didatangi di Jawa Tengah adalah makam Ki Pandanaran. Makam ini terletak di Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Klaten. Ki Pandanaran sendiri memiliki beberapa nama. Ada yang menyebutnya dengan Ki Ageng Pandanaran, ada juga yang memanggilnya Sunan Padang Arang. Konon gelar Sunan diberikan karena beliau adalah anak didik Sunan Kalijaga. Untuk mencapai ke makam Ki Pandanaran dibutuhkan energi yang tidak kecil. Anda harus menaiki anak tangga yang berjumlah sekitar 250. Saya sendiri agak kewalahan untuk sampai puncak makam. Usai menaiki anak tangga, tiap pengunjung diminta mengisi buku tamu. Kemudian, mulailah perjalanan memasuki kompleks makam. Ada syarat lain yang harus dipatuhi pengunjung, yakni melepas alas kaki. Ini adalah sebagai simbol penghormatan. Saat saya datang ke makam, matahari masih terik bersinar. Lumayan, terasa panas di kaki. Saya pun bergegas menuju puncak makam. Akhirnya kita sampai juga di makam Kiai Pandanaran. Tapi untuk bisa masuk ke sana kita nggak boleh bawa kamera maupun foto. Jadi sekarang saya mau masuk dulu ya. Pengunjung dilarang mengambil gambar di dalam makam Ki Pandanaran. Jika tidak patuh, pelanggar beresiko jatuh pingsan atau hasil gambarnya hanya berwarna gelap. Kompleks makam Ki Pandanaran pertama kali dibangun saat pemerintahan Raja Mataram Sultan Agung. Hingga saat ini, pemunggarannya pun sudah dilakukan beberapa kali oleh pemerintah untuk tetap bertahan dari kehancuran. Selain makam Ki Pandanaran, ada juga makam istrinya yang mengapit di kanan kirinya, juga kerabat dekatnya. Tak jauh dari makam terdapat gentong bernama Sinogo yang berukiran kepala naga. Keramat yang namanya keramat itu yang mempunyai barakah. Jadi kebanyakan orang yang meminum air yang dari gentong itu sudah mendapatkan barakah dari Air yang diisi para juru kunci diambil dari sumur sekitar makam. Airnya pun masih mentah. Karena juru kunci mengatakan bisa mendatangkan berkah, saya tertarik mencobanya. Apa ya rasanya? Ini adalah gentong Sinogo yang konon kabarnya bisa membawa berkah untuk diri kita. Saya mau coba dulu ya. Rasanya biasa kayak air putih. Semoga doa-doa saya mendapat berkah. Makam Ki Pandanaran ramai dikunjungi tiap malam Jumat Legi, dan menjelang bulan puasa peziarah yang datang pun bertambah. Mayoritas peziarah memohon berkah dari makam Ki Pandanaran seperti keselamatan, enteng jodoh, maupun kelancaran bisnis. Yang pertama, kita usaha sukses. Pada saat kuliah biar usaha sukses biaya anak sekolah. Kalau kita pikir sendiri ya, tapi kalau orang kan lain. Tapi kalau saya kayaknya saya itu berhasil, saya percaya. Di makam Ki Pandanaran, para pengunjung melakukan doa yang ditujukan bukan ke makam tapi kepada Sang Halik. Ki Pandanaran sendiri adalah sunan yang selain dikasih Sang Pencipta, juga diyakini memiliki keimanan tinggi sehingga peziarah percaya doa-doa yang mereka panjatkan di makam Ki Pandanaran bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Tujuannya apabila kita itu dekat kepada orang yang dikasihi Allah, insya Allah kita itu akan dikasihi oleh Allah. Bagi Anda yang hanya ingin melihat-lihat pemandangannya pun bisa. Hamparan gunung-gunung tersebar mengelilingi kompleks makam Ki Pandanaran.
Terlebih lagi, pemandangan alam 3 kota, yakni Klaten, Yogyakarta, dan Solo, dapat kita nikmati dari kompleks makam ini. Wita Rismayanti, Tovan Erikson, Trans TV, Klaten, Jawa Tengah.